Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah kampung yang sengaja menolak waktu subuh? Bukan karena lupa bangun, tapi karena takut. Takut pada suara yang seharusnya membangunkan jiwa, justru membangunkan sesuatu yang lain. Di kampung ini, tak ada adzan. Tak ada lampu menyala di musola. Tak ada langkah menuju masjid, hanya sunyi dan bisik-bisik orang tua yang berkata, "Jangan bangun sebelum matahari naik, kalau nyawa kamu masih pengen balik." Ini bukan sekadar cerita rakyat, ini kisah nyata dari seseorang yang pernah menginap semalam di sana, dan nyaris tidak kembali dalam keadaan utuh. Ini adalah kisah tentang kampung yang menolak subuh. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, hujan baru saja reda saat mobil tua yang ditumpangi Raka berhenti di depan gapura kampung. Tulisan kayu yang tergantung sudah lapuk dan berlumut, nyaris tak terbaca. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan kayu terbakar. Suasana kampung ini bukan sekadar sepi, tapi seperti diam yang menelan suara. Saat subuh menjelang, Raka terbangun karena suara ayam yang berkokok. Ia mengintip ke jendela, langit masih biru tua, bintang samar-samar, tapi anehnya tak terdengar adzan. Tak ada suara dari masjid. Tak ada orang berjalan. Bahkan lampu di musola kecil di dekat rumah juga gelap. "Pak, subuh di sini jam berapa ya?" tanya Raka ke tuan rumah, seorang pria tua bernama Pak Iwan. Pak Iwan memalingkan wajah, nadanya berat. "Nak, di sini, jangan tanya soal subuh. Kalau sayang nyawa, tidur aja lagi. Belum waktunya bangun." Raka hanya diam. Tapi hatinya mulai merasa, ada yang benar-benar salah di kampung ini. Pagi itu, sinar matahari mulai menyelinap lewat celah dinding bambu. Raka bangun, masih memikirkan ucapan Pak Iwan semalam. Ia keluar rumah, berjalan menyusuri jalan tanah yang becek, berharap bisa menemukan warung atau warga yang bisa ditanya. Tapi yang ia temui hanyalah wajah-wajah tertutup. Pintu rumah tertutup rapat. Bahkan anak-anak kecil tak terlihat bermain. Kampung ini seperti hidup tapi menyembunyikan sesuatu. Seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman menatapnya lama. "Mas bukan orang sini, ya?" Raka mengangguk pelan. "Semalam saya nunggu adzan subuh, Bu, tapi kayaknya ibu itu langsung menghentikan sapunya." Matanya waspada. "Jangan sebut itu waktu di sini. Di kampung ini, kami gak bangun sebelum jam 7. "Kenapa?" tanya Raka pelan. Ibu itu mendekat, bisikannya dingin. "Karena yang bangun jam segitu, bukan cuma manusia." Raka menelan ludah. Belum genap sehari, kampung ini sudah terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Siang hari, Raka mencoba menyusuri kampung seorang diri. Ia ingin tahu, mengapa tempat sekecil ini bisa begitu tertutup terhadap waktu subuh. Di ujung jalan kecil yang dikelilingi pohon bambu, ia melihat musola kecil. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan jendelanya tertutup kain putih yang kusam. Tapi, ada yang aneh. Gorden jendela musola itu sedikit terbuka. Raka mendekat perlahan, rasa penasaran menuntunnya. Dan saat ia mengintip, ada sepasang mata merah menyala menatap balik dari dalam, bukan mata manusia. Matanya gelap, dengan sorot benci. Raka langsung mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak tak karuan. Pintu musola terkunci. Tapi dari celah kayu,
terdengar suara lirih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, suara adzan. Tapi lirih, serak, seperti bukan dari tenggorokan manusia. Raka terpaku. Badannya gemetar. Sampai suara itu berhenti tiba-tiba, dan gorden menutup sendiri, seperti ada tangan yang menariknya. Saat ia menoleh ke belakang, seorang kakek tua berdiri di ujung jalan, memandangi Raka dengan wajah pucat. "Nak, kamu sudah lihat, ya?" Raka duduk bersama kakek tua itu di beranda rumah kayu yang menghadap ke arah musola. Namanya Mbah Suroto, satu dari sedikit orang yang masih mau bicara tentang masa lalu kampung itu. Suara jangkrik bersahutan, angin sore terasa dingin menusuk. Dengan suara pelan, Mbah Suroto berkata, "Dulu, kampung ini ramai. Setiap subuh, kami berebut ke musola. Tapi itu sebelum tragedi, adzan terakhir." Raka menatapnya serius. "Tragedi?" Mbah Suroto menghela napas panjang. 20 tahun lalu, seorang imam baru datang. Ia ingin menghidupkan subuh yang sudah lama ditinggalkan. Tapi malam sebelum dia adzan, istri dan anaknya mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok hitam, tinggi, dengan wajah penuh luka bakar, berdiri di mimbar musola. Mbah Suroto menatap mata Raka dalam-dalam. Pagi itu, imam itu tetap mengumandangkan adzan. Suaranya nyaring, tapi baru sampai, "Hayya alal sholah." Musola runtuh. Seolah dihantam dari dalam. Raka merinding. Sejak itu, kampung ini sepakat. Subuh bukan lagi waktu ibadah, tapi waktu yang tak boleh dibangunkan. Malam itu, Raka sulit tidur. Cerita Mbah Suroto berputar-putar di kepalanya. Tapi ada satu hal yang belum ia ceritakan. Tentang seorang pemuda, yang katanya nekat menghidupkan adzan subuh, meski semua warga melarang. Namanya Ardi, usia 24 tahun, baru pindah ke kampung itu karena menikah dengan gadis setempat. Ardi adalah tipe yang teguh. Ia berkata, kalau takut sama suara adzan, berarti kita sudah dikalahkan setan. Malam itu, tepat jam 4.20 pagi, Ardi mengambil mik musola yang sudah berdebu. Ia berwudu, lalu berdiri di depan mimbar. Dengan suara lantang, ia mulai, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tapi belum sampai kalimat ketiga, aliran listrik kampung mati total. Warga yang terbangun mendengar suara jeritan, bukan dari Ardi, tapi dari arah langit-langit musola. Pagi harinya, Ardi ditemukan tak bernyawa di dalam musola. Wajahnya bukan seperti orang mati biasa, tapi seperti dicakar dari dalam oleh sesuatu yang ingin keluar. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh mik musola. Dan suara adzan tak pernah terdengar lagi. Raka tak bisa tidur malam itu. Suara jangkrik terasa seperti bisikan, dan setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ardi muncul, penuh luka dan ketakutan. Ia menatap jam di dinding, pukul 3.41 dini hari, lalu perlahan ia bangkit dari tikar. Ini cuma ketakutan turun-temurun, gumamnya, meyakinkan diri sendiri. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Air sumur terasa dingin menusuk kulit. Rumah Pak Iwan gelap. Bahkan lampu gantung yang biasanya menyala, kini padam. Tapi Raka tetap melangkah ke teras, lalu berdiri menghadap langit yang masih pekat. Angin fajar berembus, dan tiba-tiba, tangisan. Suara tangis perempuan. Pelan, lirih, dari arah musola. Raka menoleh, matanya mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa.
Ketika ia menunduk untuk mulai takbiratul ihram, suara itu berubah menjadi tawa, tawa kecil, seperti anak-anak. Raka membeku. Tubuhnya menggigil. Dan saat ia mencoba melanjutkan sholat, dari dalam musola, terdengar suara, "Jangan ganggu kami lagi." Setelah suara itu, Raka tak sanggup menyelesaikan sholat. Ia masuk kembali ke rumah Pak Iwan, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Tapi belum sempat ia duduk, sesuatu terjadi. Suara adzan menggema nyaring. Jelas. Menggetarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raka membeku, itu bukan suaranya. Bukan juga suara dari speaker. Suara itu datang dari langit, tapi bukan seperti adzan biasa. Ada gema aneh. Suara itu terdengar seperti menggema dalam sumur kosong. Pak Iwan tiba-tiba membangunkan istri dan anaknya. Wajahnya panik. "Cepat! Masuk ke kolong meja. Itu bukan adzan kita." "Pak, itu suara siapa?" tanya Raka, hampir berbisik. "Itu adzan dari yang dulu tinggal di sini." Mereka merasa terusik. Dalam hitungan detik, semua rumah menutup pintu rapat-rapat. Lampu padam. Kampung tenggelam dalam gelap. Tapi suara adzan itu terus berkumandang. Sampai akhirnya berhenti di tengah-tengah kalimat "Hayya 'alal falaah". Dan lalu sunyi. Sunyi yang membuat dada sesak. Seolah udara pun enggan bergerak. Setelah adzan itu berhenti mendadak, kampung seperti terputus dari dunia. Tak ada suara motor. Tak ada kokok ayam. Bahkan angin pun berhenti berembus. Hening yang menyesakan. Raka mencoba menyalakan lampu minyak, tapi tak menyala. Korek apinya patah. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat semua rumah terkunci. Tapi di tengah jalan kampung yang becek, ada jejak kaki. Bukan satu, tapi banyak. Kecil, panjang, seperti anak-anak, tapi arahnya bukan ke satu tempat, melainkan mengelilingi rumah. "Pak Iwan?" Raka berbisik dari dalam. Tapi tak ada jawaban. Ia menoleh ke dalam rumah. Rumah itu kosong. Pak Iwan, istrinya, dan anak-anaknya hilang. Pintu depan terkunci dari luar. Raka terperangkap. Di dinding, jam rusak yang semula berhenti di angka pukul 3.40 kini bergerak sendiri. Detiknya berdetak mundur. Tik-tak, tik-tak. Lalu, dari atas loteng, terdengar suara serat. Dan suara langkah kecil, seperti anak kecil berlari-lari, tapi berat, seolah menyeret tubuh. Raka terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Detak jam mundur itu terus berdentang, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak terlihat. Angin tiba-tiba masuk dari celah lantai. Dingin. Basah. Membawa aroma, busuk seperti daging yang membusuk dalam karung, lalu ia melihatnya. Dari bawah pintu, muncul cairan hitam pekat, seperti lendir. Disusul oleh rambut panjang, menjulur perlahan seperti hidup, lalu tangan. Jari-jari kurus, hitam, dengan kuku panjang mencongkel lantai kayu. Suaranya, seperti cakar yang menyeret besi. Raka bergeser mundur, nafasnya terengah. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi. Tapi suara itu semakin dekat. Suara bisikan dari arah bawah pintu. "Adzanmu mengganggu tidur kami, kembalikan waktu kami." Raka membuka mata. Dan di depannya, wajah itu muncul di bawah celah pintu.
Penuh luka, matanya merah menyala, mulutnya menganga tanpa suara, tapi penuh kemarahan. Tiba-tiba, jam di dinding berhenti. Semua menjadi hening kembali. Dan suara itu berbisik untuk terakhir kalinya. Kami belum selesai. Di tengah gelap yang menelan rumah itu, Raka merasa tubuhnya lemas, kakinya membeku. Matanya kabur, sosok hitam itu kini berdiri tepat di depannya. Rambutnya menjuntai. Tubuhnya mengambang. Tapi satu hal yang membuat Raka tak bisa berpaling. Sosok itu menangis. Tangis lirih, seperti kerinduan. Seolah ingin bicara, tapi terpenjara oleh waktu. Di tengah rasa takut itu, Raka mengangkat tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak sampai di kampung itu, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika ini ujian, jangan biarkan aku lari. Dan jika ini mereka yang tersesat, beri mereka cahaya." Perlahan, suara adzan kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari langit, bukan dari speaker, tapi dari dalam hati Raka sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seketika, cahaya fajar menyelinap masuk dari celah atap. Sosok hitam itu berbalik dan menghilang dalam cahaya. Seolah mereka akhirnya diizinkan pulang. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, kampung itu mendengar adzan subuh. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi bayangan, hanya sunyi yang damai, dan langit yang kini terasa lebih terang. Pesan moralnya adalah, kadang yang kita takuti bukan setan, tapi luka masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Adzan bukan hanya panggilan sholat, tapi suara yang bisa menuntun jiwa-jiwa yang tersesat pulang ke cahaya. Jangan pernah meninggalkan subuh, karena fajar bukan hanya cahaya pagi, tapi pertanda bahwa Tuhan masih memberimu kesempatan untuk berubah. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.